Pengkhianatan kecil apa yang saya biarkan untuk saya lakukan terhadap Tuhan? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Gilbert Keith Chesterton, yang lahir pada 29 Mei tahun 1874, adalah seorang jurnalis dan penulis yang sangat produktif, dikenal karena pembelaan imannya dan kemampuannya dalam menyampaikan argumen religius. Ia menerbitkan hampir 100 buku dan lebih dari 4.000 kolom serta esai di surat kabar. Dalam banyak karyanya, Chesterton berbicara tentang pengkhianatan sebagai tindakan yang sangat pribadi dan keji, yang sering dilakukan oleh mereka yang paling dekat dengan kita, melambangkan sosok Yudas dalam relasi yang akrab. Ia menulis bahwa pengkhianatan membutuhkan kedekatan, dan tindakan pengkhianatan menjadi paling mendalam ketika datang dari seorang sahabat atau orang kepercayaan. Ia sering merujuk pada Yudas Iskariot untuk menggambarkan bahwa pengkhianatan seringkali merupakan penyimpangan dari hubungan yang sebelumnya dekat. Mencatat bahwa nama Yudas telah menjadi identik dengan pengkhianatan karena perannya sebagai seorang Kristen awal yang tangannya berada di piring yang sama dengan Kristus. Bagi Chesterton, tragedi Yudas bukan hanya pada tindakan pengkhianatannya, tetapi pada keputusasaan yang mengikutinya, penolakan untuk percaya pada kemungkinan pengampunan. Pada tahun 1909, ia menulis, manusia tidak banyak berbeda dalam hal apa yang mereka sebut sebagai kejahatan. Mereka sangat berbeda dalam hal kejahatan mana yang mereka anggap dapat dimaafkan. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus mengatakan kepada para murid bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, tidak ada yang langsung mengira bahwa itu adalah Yudas. Mereka semua berpikir bahwa itu mungkin dirinya sendiri, karena sebagian besar murid tidak melihat Yudas berbeda dari mereka. Mungkin Yohanes mengetahui bahwa Yudas mencuri dari kas bersama, tetapi mungkin baru memastikannya setelah wafatnya Yesus. Kita tahu sekarang bahwa hanya Yesus yang dapat menilai hati manusia. Tetapi tidak jelas apakah para murid saat itu sepenuhnya menyadari hal itu. Ketika para murid menjawab, "Bukan aku, ya Tuhan," tampaknya mereka berbicara dengan rasa takut. Situasi saat itu sangat tegang. Mereka baru beberapa hari berada di Yerusalem, dan mereka sadar bahwa satu-satunya yang melindungi mereka dari kematian adalah kerumunan orang banyak di siang hari. Sementara para Farisi dan imam-imam kepala tidak tahu di mana mencari mereka pada malam hari. Jika kita berada di posisi para murid, bagaimana kita akan bereaksi ketika hidup kita terancam? Jika suatu malam yang gelap, tanpa bulan, para prajurit datang untuk menangkap dan melukai kita, apakah kita akan menyelamatkan diri juga, seperti yang dilakukan para murid di Getsemani? Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati Yesus dalam hal besar. Namun, kita semua mengkhianatinya dalam hal-hal kecil. Setiap dosa, baik ringan maupun berat, adalah sebuah pengkhianatan. Kita mungkin berkata bahwa dosa ringan itu sepele, tidak terlalu penting.
Dan kita meyakinkan diri bahwa itu tidak seperti pengkhianatan Yudas. Namun, mungkin sebenarnya demikian. Dalam arti tertentu, kita adalah Yudas-Yudas kecil yang menyerah pada godaan-godaan kecil yang enggan kita lawan. Sekecil apapun dosa itu, lama-kelamaan dapat berdampak negatif pada kehidupan rohani kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar menolong kita menyadari bahwa setiap pengkhianatan, besar maupun kecil, penting bagi seseorang yang mengaku mengasihinya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah kepadaku. Bahkan ketika aku tidak setia, ampunilah aku atas saat-saat aku mengkhianati-Mu atau meragukan kebaikan-Mu. Aku mohon Roh Kudus memenuhi pikiranku dan menuntun langkahku hari ini. Semua ini aku mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita semua, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan Gereja Katolik kita.